Baca semua. Bismillahirrahmanirrahim. Syukirin hanya kaya senaga ya makin Allah. Sobat Caranesia, Abuya Ghufron Al-Bantani adalah sosok ulama NU karismatik yang seringkali menunjukkan karomahnya seperti menghentikan hujan, menguasai bahasa Suryani, bicara dengan binatang, bicara dengan malaikat dan lain sebagainya. Ghufron memiliki nama kunyah Kiai Haji Muhammad Abdul Ghufron Al-Bantani Asy-Syafi'i. Dan nama aslinya adalah Iyus Sugiman. Ghufron lahir pada hari Sabtu, 25 Desember 1963. Awal mula Ghufron diberi nama baru oleh gurunya, karena dirinya berhasil melakukan suatu amalan dari gurunya untuk kholwat di makam Syekh Abdul Qadir Jailani selama 40 hari 40 malam di Baghdad. Alhasil gurunya, Abuya Mama Armin, memberi nama baru kepadanya menjadi Muhammad Abdul Ghufron. Adapun penyebutan Al-Bantani di belakang nama Ghufron adalah tempat lahirnya ilmu ketika ia berguru kepada Abuya Mama Armin. Diketahui hal ini karena perjalanan hidup Ghufron diawali dari daerah Cibuntu Pandeglang, Banten. Sedangkan penyematan nama Asy-Syafi'i merupakan nisbat kepada mazhab Syafi'i. Abuya Ghufron Al-Bantani adalah putra kedua dari pasangan Haji Endang Mustafa dan Hajah Suntari Putri. Perihal nasab, Abuya Ghufron Al-Bantani jika diruntut konon masih keturunan Prabu Siliwangi lewat jalur Sultan Hasanuddin Banten. Sedangkan Sultan Hasanuddin masih nyambung ke Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati. Pada saat dilahirkan, Ghufron tidak pernah merasakan air susu ibunya. Hal ini dikarenakan sang ibu sedang dalam keadaan sakit parah. Karenanya Ghufron kecil diasuh oleh neneknya yang bernama Ibu Iyah, kakak dari Ibu Ade, istri dari Raden Uko Sukmawijaya Leles Garut. Nama panggilan Ghufron saat kecil adalah Raden Abik. Dipanggil demikian karena sekujur tubuh beliau ditumbuhi bulu-bulu yang halus. Kata Abik diambil dari istilah Sunda yang asalnya adalah jabrik yang artinya gondrong. Ghufron disebut Raden karena ia masih keturunan darah biru. Walaupun demikian kehidupannya tidak selayaknya seperti kehidupan orang-orang yang keturunan darah biru pada masa itu. Semasa kecil, Ghufron tercacat memiliki keunikan tersendiri. Alih-alih berbeda dengan anak kecil lainnya. Kejadian-kejadian unik yang di luar nalar seringkali terjadi pada diri Ghufron kecil ini. Dikisahkan, ketika ia berumur 10 tahun, Ghufron seringkali hilang dari rumah dan datang secara tiba-tiba dengan menggunakan pakaian adat Jawa atau disebut pakaian selayaknya pangeran, yang tujuannya untuk mengobati orang-orang yang sakit di daerahnya. Dan setelah usai mengobati beliau kemudian hilang kembali entah kemana. Ada sumber lain menceritakan, Ghufron diusir dari rumahnya oleh semua keluarganya, karena kenakalannya yang tidak mau sekolah dan tidak mau menuruti nasihat dari keluarga besarnya. Tapi anehnya, selama Ghufron diusir dari rumahnya justru sering bergaul dengan orang-orang Tionghoa yang beragama Konghucu, berkawan dengan Engkong Bebeng misalnya. Suatu ketika, Ghufron diberi wejangan oleh Engkong Bebeng. "Yus, kamu tidak dipercaya lagi oleh keluarga. Hidup kamu cuma ada 2 pilihan, yaitu jika kamu ingin hidup dengan menuruti hawa nafsumu, maka jadilah seorang penjahat sampai akhir hayatmu. Dan jikalau kamu ingin hidup baik dan mengerti hakikatnya kehidupan, maka carilah guru yang bisa mengenalkan jasad, hati dan ruhmu." Setelah mendapat wejangan dari Engkong Bebeng, Ghufron tersentuh dan kemudian pulang ke rumah untuk pamitan, serta meminta maaf kepada keluarga atas kenakalannya waktu itu. Ghufron meminta doa restu untuk meneruskan perjalanan hidupnya mengembara mencari ilmu kepada para ulama. Di antara guru-guru beliau, ialah sebagai berikut. Kiai Haji Hasan Amin atau lebih akrab disapa Abuya Mama Armin Banten, Kiai Haji Ahmad Syazili atau akrab disapa Mama Cikisik, Tasikmalaya. Ghufron juga berguru dengan Kiai Haji Abdullah Haq Nuh alias Ang Nuh Cianjur, Kiai Haji Zain Abdus Somad alias Ang Baden Cianjur, Kiai Haji Abdul Karim alias Mbah Makarim Boyolali. Selain itu, Ghufron juga berguru dengan Kiai Haji Sirot alias Mbah Sirot Panularan Kertosuro, Kiai Haji Dalharwatu Kongol Magelang, Kiai Haji Muhlis Batu Ampar Madura, Kiai Haji Arwani Kudus, Kiai Haji Abdul Hamid Abdullah Pasuruan, dan juga pernah berguru dengan Kiai Haji Abdullah Azza alias Pak Azza Lamongan, Kiai Haji Mbah Junet Ngimbang Lamongan.
Kiai Haji Ahmad Kudlori alias Mbah Dlori Gresik. Guru-guru tersebut hanyalah beberapa saja, dan tentunya masih banyak guru-guru gufron yang tidak disebutkan, baik di Nusantara ini maupun guru-guru gufron yang ada di luar negeri seperti Makkah, Madinah, Mesir, Baghdad, Tiongkok, dan seterusnya. Perlu panggil lagi malaikat trompet. Pengen dipanggil lagi malaikat trompet. Diajak musyawarah sama gufron.